Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan siang ini di tengah terik matahari, saya menyapa saudara-saudara. Ini hari Sabtu dan di pertemuan kita, di perkuliahan kita sudah pertemuan minggu ke-11. Tentu saja di akhir pertemuan ini sudah banyak materi yang sudah tersampaikan kepada saudara-saudara. Pada kesempatan ini untuk rekan-rekan yang sedang mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum, Bapak atau saya ingin menyapa saudara-saudara untuk meyakinkan bahwa pertemuan-pertemuan sebelumnya kepada saudara sudah sampai materi-materi yang pertama tentang apakah hukum itu, mengapa orang mentaati hukum, kemudian mengapa pula terjadi banyak pengertian-pengertian hukum, sampai kemudian seorang pemikir mengatakan tidak ada satupun pengertian hukum saking banyaknya yang sama satu dengan yang lainnya. Lalu kepada saudara-saudara juga sudah tahu tentang pembidangan hukum. Hukum menurut sifatnya, hukum menurut fungsinya, hukum menurut tempatnya berlakunya, hukum menurut lokasinya, menurut hukum juga menurut ilmu hukum. Dan pada kesempatan di paruh terakhir ini tentu saja saya ingin menggambarkan kepada saudara-saudara tentang pentingnya penafsiran hukum. Mengapa di semester 1 ini saudara juga mesti paham tentang penafsiran hukum? Karena yang pertama, logika sederhananya adalah ketika misalnya ahli-ahli tafsir, ahli-ahli fikih itu kepadanya diajarkan tentang tafsir hukum, tetapi di program Fakultas Hukum itu tidak ada penafsiran hukum. Karenanya kemudian di berbagai pertemuan pengajar-pengajar pengantar ilmu hukum menyampaikan bahwa ilmu hukum juga mempunyai beberapa metode penafsiran hukum. Saya ingin sebutkan beberapa saja karena kemudian saudara-saudara bisa membaca lebih lanjut tentang model-model penafsiran hukum itu. Yang pertama, ada penafsiran hukum yang bersifat otentik. Apa yang dimaksud dengan penafsiran otentik? Ya tidak. Maka yang harus dibaca adalah peraturan perundang-undangan, lalu kemudian tafsir pasal demi pasal dan tafsir penjelasan umumnya. Itu tafsir yang otentik. Yang kedua, penafsiran dengan melihat proses pembentukannya, memory fund toileting. Bagaimana proses terjadinya pasal-pasal itu, norma satu dengan norma lain, di mana bisa diperoleh itu di risalah persidangan. Kemudian ada penafsiran lainnya, penafsiran sistematik. Apa yang dimaksud dengan penafsiran sistematik? Penafsiran pasal 1 dengan pasal 2 dikait-kaitkan, dihubungkan juga dengan pasal-pasal lainnya. Itu adalah penafsiran sistematik, antara satu pasal dengan pasal lain ditafsirkan. Yang berikutnya penafsiran futuristik, penafsiran yang dihubungkan dengan kejadian peristiwa yang akan datang. Kira-kira apa ini peristiwa ini dihubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang. Penafsiran futuristik juga hakim bisa menggunakan draft peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas untuk menjadi bahan hakim untuk menafsirkan di masa datang itu seperti apa. Dan kemudian metode-metode penafsiran lainnya. Sahabat pembelajar, metode penafsiran itu digunakan jika pasal-pasal atau normanya ada tetapi tidak jelas, kemudian ambigu, ada dua tafsir, maka kemudian digunakan alatnya adalah penafsiran, metode penafsiran. Tetapi kalau peraturan perundang-undangannya atau hukumnya belum ada, yang digunakan bukan metode penafsiran, tetapi konstruksi hukum, karena hukumnya belum ada. Nah, konstruksi hukum itu misalnya, contohnya analogi. Analogi itu tidak ada aturannya. Contohnya yang paling mudah, analogi itu kalau kewajiban umat Islam untuk zakat fitrah di Arab Saudi itu misalnya menggunakan gandum, karena makanan sehari-harinya gandum. Maka di Indonesia zakat fitrah itu dengan beras. Nah, itu dianalogikan. Kemudian yang berikutnya,
ada juga penafsiran yang argumentum a contrario, bukan dalam maksud yang sebenarnya atau terbalik misalnya. Nah, misalnya tidak ada aturan seorang laki-laki yang ditinggal oleh pasangannya, oleh istrinya, lalu kemudian duda itu untuk menikah itu harus menunda-nunda. Karena apa? Karena aturannya yang ada hanya untuk perempuan. Misalnya seorang perempuan ada masa idahnya, masa tunggunya. Nah, masa tunggu itu hanya untuk perempuan. Kalau begitu untuk laki-laki, karena tidak ada aturan, maka tidak ada masa tunggu karena tidak diatur. Itulah konstruksi hukum, sesuatu yang tidak ada lalu kemudian diadakan. Sahabat, saya pikir itu perlu dipelajari masing-masing, apa yang dimaksud dengan berbagai macam metode penafsiran dan apa juga konstruksi hukum dan bagaimana pemanfaatannya dalam praktek-praktek di lapangan hukum yang sedang atau akan kita geluti terus. Sampai di sini juga, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.